Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di kelas asistensi perekonomian Indonesia, kelas gue, semester ini kelas D. Dosen Prof. Muhammad Ihsan dan juga Bu Sri Mulyani. Nah, untuk kedepannya rencananya sistem asistensinya mending gue lebih nyaman gini aja sih. Gue upload video ke YouTube nanti, uh, dan gue akan memberikan cara, ntar gue bakal jelasin di grup mengenai absen gitu. Ntar untuk nambah-nambah nilai kalian lah gitu. Nah, nggak usah panjang lebar lagi. Untuk asistensi perekonomian Indonesia yang pertama, ini materi kemarin dari Pak Jatun gitu kan. Dari tahun ke tahun Pak Profesor Doro Jatun membuka kelas perekonomian Indonesia. Nah, untuk bobot penilaian, ini kurang lebihnya seperti ini. Nanti ada paper review, tes UAS, dan juga tugas atau misalnya dari gua dari asistensi. Nah, uh, cuma di tahun ini karena kita mulainya udah PJJ gitu kan, dan kemungkinan ujiannya juga dilaksanakan secara jarak jauh. Gue sendiri pas kemarin rapat dengan asisten dosen dan dosen itu, untuk bagaimana mekanisme UTS dan UASnya masih dipertanyakan gitu, masih dirancang gimana enaknya. Terus paper review kemungkinan besar jadi, tapi kalau semester kemarin itu paper reviewnya jadi UTS gitu. Jadi apakah nanti terpisah atau gimana, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lah. Gambaran besar kuliah untuk perekonomian Indonesia itu, sebelum UTS kira-kira kita bakal ngomongin sejarah dan kondisi perekonomian Indonesia sekarang. Terus juga konsep neraca dan data makroekonomi. Gue yakin teman-teman tahun ini kan mereka yang ngambil itu adalah ilmu ekonomi gitu kan. Ya walaupun ada beberapa yang dari ilmu ekonomi Islam, itu sudah cukup familiar dengan data-data makroekonomi. Juga transformasi struktural, isu dan kondisi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Terus setelah UTS kira-kira materinya itu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, stabilisasi ekonomi, industri, UMKM, perdagangan internasional, dan infrastruktur. Untuk lebih jelasnya nanti gue udah upload silabus, bisa dilihat aja gitu. Nah, ini dari kemarin materinya Prof. Dorjatun itu menggambarkan kayak sejarah atau misalnya kondisi sekarang dari perekonomian Indonesia itu sendiri. Jadi kalau kita lagi ngomongin perekonomian dari negara gitu kan, dalam hal ini Indonesia, kita harus pahami dulu apa sih yang membentuk negara tersebut gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin perekonomian ya, kita juga harus tahu kondisi lain-lainnya. Dalam hal ini Prof. Jatun memfokuskan pada 3 hal penting, yang menurut beliau penting, yang akan mempengaruhi dia dari perekonomian Indonesia itu sendiri. Pertama, faktor geografi. Kursornya hilang ini. Faktor geografi, faktor demografi, dan faktor sejarah. Bisa dibilang kalau 3 faktor ini akan membentuk bukan spesifikasi, kayak perbedaan-perbedaan dari negara-negara. Negara yang punya faktor geografi berbeda dengan negara lainnya, itu dia akan memiliki bukan jenis, apa ya bahasa Indonesianya ya, jelek banget pemilihan kata gue. Kayak akan memiliki karakteristik karakteristik perekonomian yang berbeda dengan negara yang ya tadi faktor geografinya berbeda. Terus juga demografi pun akan merubah karakteristik dari perekonomian sebuah negara. Selain itu, sejarah juga menjadi sebuah peran penting. Biasanya kalau misalnya sejarahnya dimulainya berbeda gitu misalnya, nah itu mungkin ke masa depannya juga akan berbeda ya, berkaitan dengan ideologi dan lain sebagainya. Untuk geografi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, luas banget gitu kan. Itu memberikan sebenarnya ya peluang, tapi juga ada menjadikan masalah gitu kan. Terus untuk teman-teman mungkin yang udah pernah ngambil kelas sejarah pemikiran ekonomi atau misalnya ekonomi politik, ini materi seperti yang diulang-ulang ya. Indonesia memiliki 3 alki gitu kan, merupakan gerbang perdagangan dunia ya gitu. Nah, terus juga
selain tiga kaki merupakan salah satu hub perdagangan utama dari lalu lintas maritim global, dari impor dari minyak, terus juga coal, iron dan lain sebagainya. Nah, untuk demografi, Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Ini akan dibahas lebih lanjut nanti sering berjalannya kuliah. Terus juga sekarang ya bonus demografi yang dimaksud adalah jumlah penduduk produktif masih lebih banyak daripada jumlah penduduk yang non produktif, sehingga sebenarnya apabila dimanfaatkan dengan baik, perekonomian Indonesia ini bisa tumbuh dengan baik gitu. Cuma nanti akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan mengenai demografi ini. Tuh. Terus bonus demografi diprediksi berakhir pada tahun 2030 sampai dengan 2035 gitu. Nanti ada datanya. Untuk sejarah, kebersamaan berlandaskan Pancasila yang telah teruji melalui berbagai masa, ya kan. Kalau misalnya kita lihat beberapa buku sejarah dan lain sebagainya, dibilang bahwa Indonesia punya jiwa Pancasila itu lebih dari bukan cuma dari 1945 tapi juga ratusan tahun sebelumnya, kata gitu. Terus juga kebudayaan Indonesia yang beragam dan menuntut kebersatuan. Nah, tiga faktor penting ini membentuk perekonomian Indonesia seperti yang sekarang gitu. Mungkin kalau Indonesia dulu secara sejarah misalnya dijajahnya tidak sama Belanda, Jepang dan lain sebagainya, misalnya dijajah sama misalnya lamanya nggak sama Belanda tapi sama Inggris gitu, mungkin kita akan berbeda bentuknya gitu. Mungkin kita akan lebih mirip ke Malaysia misalnya. Atau sejarah bahwa yang dulu apa namanya dominan di Indonesia itu adalah kerajaan-kerajaan maritim gitu kan ya, mungkin karena geografinya juga. Apabila itu sejarahnya berbeda, mungkin kita akan memiliki perekonomian yang berbeda lagi gitu dan lain sebagainya tuh. Jadi patut diingat bahwa perekonomian sebuah negara, dalam hal ini Indonesia, itu nggak lepas dari tiga hal ini gitu. Jadi ini membentuk karakteristik dari perekonomian sebuah negara. Nah, ini adalah yang dipaparkan oleh Prof. Jatun, di mana Indonesia itu memiliki 3 alur laut kepulauan. Jadi di mana kapal-kapal asing itu boleh melewati alki-alki ini untuk berlayar, juga yang biasanya untuk logistik gitu kan. Nggak cuma logistik sebenarnya, sepengetahuan gue, mungkin bisa teman-teman cari lagi informasinya, bahwa kalau misalnya ada kapal perang itu juga boleh lewat itu. Karena apabila misalnya dari laut di somewhere di utara, kalau misalnya harus berputar ke sini itu relatif jauh, sehingga apa ya yang dilakukan adalah ada perjanjian gitu internasional di mana kapal-kapal itu boleh lewat alki-alki ini gitu. Nah, kenapa alki ini jadi penting? Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat data yang ada di kuliah Prof. Jatun, bahwa Indonesia merupakan salah satu gerbang logistik dunia gitu, dari ekspor dan impor berbagai komoditas. Nah, kalau kalau misalnya kita lihat pelabuhan, memang yang paling sibuk pasti di Selat Malaka gitu kan. Nah, barang-barang yang dibongkar muat di pelabuhan sana itu nanti kan akan dipecah-pecah lagi menjadi kapal-kapal yang lebih kecil untuk bisa dikirimkan ke somewhere di sini gitu. Nah, apabila Indonesia punya pelabuhan yang bisa mengakomodasi kapal-kapal yang lebih besar, mungkin bukan tidak mungkin kalau misalnya nanti perdagangan itu enggak, misalnya dari somewhere Jepang dan lain sebagainya itu enggak lewat sini terus baru ke Jakarta, tapi mungkin ke sini misalnya somewhere di Kalimantan terus ke arah-arah Jawa, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya gitu.
Jadi mungkin kita bisa mengambil traffic ya. Nah, kenapa jadi penting? Ya karena itu memberikan income bagi kita. Cuma yang jadi masalah adalah salah satu isu yang cukup sering gue baca dan gue temui mengenai logistik maritim di Indonesia adalah uh, Indonesia belum punya pelabuhan yang cukup besar untuk menampung kapal-kapal yang sangat besar gitu. Untuk kapal-kapal pembawa kontainer yang gue nggak tahu, lupa ininya apa namanya, satuannya berapa ribu TEUs. Nah itu pelabuhan-pelabuhan di Indonesia umumnya belum cukup dalam. Nah untuk pelabuhan-pelabuhan tertentu yang sudah punya bisa untuk kapal yang relatif besar gitu, walaupun nggak besar-besar banget, itu biasanya kurang ini ya apa namanya aktivitasnya, jadi tidak menguntungkan. Salah satu apa ya masalah kenapa logistik di Indonesia itu relatif mahal adalah, katakan uh, barang dikumpul di sini, gitu kan, di pelabuhan yang paling ramai di Indonesia. Nah, terus kemudian barang ini akan dikirim ke arah Kalimantan, kemudian ke arah Sulawesi, gitu, mengikuti sini gitu kan, terus nanti ke arah Papua, terus baru kembali gitu. Itu alur katakanlah berbeda kapal dan lain sebagainya, cuma alurnya relatif seperti itu. Nah, biasanya barang-barang dari pelabuhan yang ada di Jawa itu banyak yang akan dikirimkan ke luar Jawa, itu kan, dari Jawa dan Sumatera. Masalahnya adalah kapal-kapal tersebut yang berangkat ketika terisi penuh umumnya kembali dengan keadaan yang relatif kosong. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi di luar Pulau Jawa dan Sumatera, ya, kita katakanlah Jawa itu kan 60% dari PDB Indonesia, di luar Pulau Jawa itu relatif lebih sepi. Sehingga yang terjadi adalah ketika berangkat dengan muatan penuh, sedangkan pulang dengan muatan kosong, itu akan mengakibatkan biaya logistiknya menjadi lebih mahal per barangnya gitu. Itu berbeda dengan katakanlah yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan internasional yang barangnya sangat ramai, di mana ketika kapal datang itu membawa barang dan pulang juga membawa barang gitu, sehingga walaupun lebih jauh gitu kan, walaupun memakan konsumsi bahan bakar yang lebih banyak, cuma karena dibagi dengan jumlah barang yang jauh lebih banyak lagi, biaya logistiknya relatif lebih murah gitu. Itu adalah salah satu isu di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kalian, ya untuk beberapa tahun ini sudah ada beberapa program tol laut gitu kan, untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang masih menemukan berita bahwa oh iya, logistik di kepulauan ini atau misalnya di daerah-daerah tertentu itu mahal banget, ya ya begitu, karena umumnya di sana sepi gitu kan, mau ngirim barang tapi pulang tangan kosong gitu, jadi sehingga biayanya dibebankan kepada satu barang itu, seperti itulah. Nah, terus kalau kita ngomongin Indonesia geografi, itu kita juga harus memperhatikan mengenai ukuran. Banyak orang yang masih kurang paham bahwa Indonesia tuh gede banget tuh. Kalau misalnya kalian lihat peta dunia, itu tuh kita mungkin lihatnya Rusia gede banget gitu kan, Cina gede banget, Afrika secara apa namanya kontinen tuh gede banget, Eropa juga gede. Cuma mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum. Perlu disadari bahwa peta dunia yang kita lihat yang peta kotak gitu itu salah. Nggak, gue nggak bilang bumi itu datar, nggak. uh, itu apa ya, menggambarkan bumi yang bulat kepada peta yang kotak itu sulit. Sehingga digunakan metode, gue lupa bilangnya gimana, tapi intinya beberapa bagian itu terlihat lebih besar daripada bagian lainnya gitu. Nah, sehingga kalau misalnya ini gue ngambil dari The True Size of Map kalau nggak salah namanya,
Jadi kalau Indonesia itu ditarik ke arah Eropa, itu sebenarnya Indonesia nggak sekecil itu, sehingga dia akan membesar sebenarnya gitu kan. Nah, kalau dilihat dari Papua sampai ujung Sumatera, itu dari Kazakhstan sampai Irlandia gitu. Terus kalau misalnya dari utara sampai selatan, itu ya menutupi hampir seluruh Eropa gitu kan, kalau misalnya kita turunin. Nah, kalau misalnya teman-teman suka pernah berpikir gitu, oh enak ya di Eropa ya, bahwa ada jalan yang menghubungkan antara eh, Jerman dan Belanda. Belanda sama Belgia bisa naik kereta, gitu kan? Itu beda negara naik kereta, gitu. Ya perlu diperhatikan bahwa sebenarnya kita bisa, gitu kan? Misalnya dari Jakarta sampai Jogja, itu juga apa namanya, jaraknya ya serupa lah, kayak gitu. Nah, sementara kalau kita ngomonginnya cuma satu negara, kita kan Indonesia yang sebagai satu negara, ya artinya saking luasnya itu kita perlu sebuah moda transportasi untuk dan juga komunikasi sih menurut gue, untuk mengatasi masalah-masalah yang ada gitu kan. Bagaimana ketersediaan barang, terus ketersediaan sumber daya manusia, gitu, dan juga masalah birokrasi. Nah itu perlu dipikirkan dan perlu diperhitungkan mengenai biaya-biaya yang timbul karena luasnya Indonesia ini. Ya ini perbandingannya kalau misalnya kita ngomonginnya dengan Amerika. Ini kalau misalnya teman-teman sering baca atau misalnya mungkin menonton ya, kalau misalnya banyak film-film Amerika, ada orang yang naik mobil dari satu state ke state lainnya gitu kan. Ya kayaknya di Amerika enak ya, banyak highway-nya. Ya karena mereka daratan gitu kan. Cuma kalau misalnya kita ya banyaknya lautan gitu. Ya sebenarnya kita juga punya gitu kan, jalan dari Bapak Dendos gitu, jalan raya pos seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa size Indonesia tuh masif, itu perlu diingat. Nah, poin-poin penting yang perlu diingat juga adalah Indonesia yang merupakan jalur atau gerbang transportasi logistik dunia tadi kata gue, itu belum memiliki pelabuhan yang skalanya besar dan mampu memfasilitasi kapal-kapal yang dapat mengangkut banyak sekali kontainer itu. Jadi semakin berat sebuah kapal dan semakin besar kapalnya dan berat muatannya, itu perlu pelabuhan yang lebih dalam gitu kan, fisika. Nah, untuk biaya logistik di Indonesia itu cukup tinggi ketimbang negara-negara lain karena karenanya transaksi menjadi kurang efisien. Hal ini akibatkan oleh banyak hal, misalnya kurangnya tadi fasilitas infrastruktur. Jadi misalnya kalau misalnya ini untuk satu kapal besar itu bisa mengangkut 25.000 TEUs. Mungkin kalau teman-teman ada yang masih agak kurang tahu, TEU 20 foot unit equals apa, equal unit. Jadi ini kontainer yang 20 feet, 20 kaki. Uh, itulah. Kontainer yang 20 kaki, yang 6 meter itu. Nah, kalau misalnya 5.000 kontainer itu bisa diangkut oleh sebuah kapal kecil gitu. Sedangkan kapal besar itu bisa mengangkut misalnya 10 kali lipatnya. Sehingga kalau misalnya di Indonesia hanya bisa yang kecil, artinya perlu 10 gitu kan. Nah, jadi uh, lebih mahal jadinya gitu. Nah, terus juga birokrasi di Indonesia katanya masih cenderung berbelit. Dan juga aktivitas ekonominya, tadi kata gue, aktivitas ekonomi Indonesia yang masih terlalu terfokus di Jawa. Tingginya waktu tempuh di koridor utama, kalau per 100 km di Indonesia itu masih kira-kira 2,7 jam. Sehingga biaya biaya dan opportunity cost-nya gitu kan, termasuk opportunity cost-nya di Indonesia tuh relatif tinggi. Kalau misalnya kita lihat di Malaysia sudah 1, sekian gitu kan, di Vietnam cuma 2 jam per 100 km, kalau di Indonesia masih 2,7, hampir 3. Ini permasalahan logistik Indonesia, ya itulah. Kalau misalnya kita lihat angkutan barang di Indonesia itu 90% melalui angkutan darat dan jalan raya, padahal kalau misalnya kita lihat sebenarnya yang lebih murah untuk secara
ini ya, per kilogramnya itu untuk barang komoditas itu paling murah ya laut gitu kan. uh, Ya ini bisa dilihat lah datanya nanti, barat versus timur gitu. Gue tidak ngomongin basket NBA, tapi sebuah keputusan masa lalu yang uh, ini apa ya, pemikiran gue bahwa keputusan masa lalu Indonesia untuk banyak aktivitas di Jawa itu jadi apa ya, ini ke sekarang gitu, apa namanya, berdampak ke masa yang sekarang. Jadi masa lalu Indonesia ya udah kita di Jawa gitu kan, banyaknya itu menjadikan Indonesia yang seperti sekarang gitu. 60% PDB di Indonesia itu generated in Jawa, generated di Jawa. Contohnya kenapa? Karena kenapa menurut gua ini berdampak dari sejarahnya? Karena dulu misalnya ya udah kita bikin di Jawa, terus orang mikir kan, orang daerah berpikir bahwa oh iya kalau misalnya gua ingin sekolah yang bagus, gue harus pergi ke kota-kota besar, which is banyaknya di Jawa, ke Jawa. Setelah sekolah, oh gue ingin menghidupi keluarga gue yang di daerah, tapi pekerjaan bagus ada di Jawa, sehingga di Jawa gitu. Terus kemudian kalau misalnya pengen sebuah perusahaan, pengen punya pasar yang besar, cari tempat yang banyak penduduknya itu kan, sehingga pasarnya, potensi pasarnya gede, adanya di Jawa gitu. Nah ini sudah terjadi bertahun-tahun sehingga ya Indonesia seperti yang sekarang gitu. Kalau misalnya mungkin nenek moyang kita berkeputusan bahwa oh ngapain di Jawa nggak jelas gitu kan, kita di Kalimantan aja, ya mungkin sekarang yang rame adalah di Kalimantan gitu, mungkin UI tidak di Depok gitu tapi di Bontang. Nah uh, jadi ini kita bakal bahas lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai Barat dan versus Timur ini. Cuma ini adalah apa ya, poin penting yang perlu teman-teman ingat juga kalau kita lagi ngomongin masalah perekonomian Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada proyek-proyek besar gitu kan, infrastruktur, kok banyaknya di Jawa ya gitu. Ini kapan pemerataannya ke daerah-daerah? Iya, gue nggak bilang itu bener atau itu salah, cuma keyakinan gue adalah kita harus lihat dari dua sisi gitu. Mungkin kalau misalnya dilihat, oh ya dia karena pembangunan di Jawa mulu, makin lama makin tidak merata. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi lainnya, pembangunan di Jawa ya yang paling dibutuhkan. Kenapa? Ya kita dari sudut pandang lainnya ya, apa? Karena orang banyak yang butuh gitu. Dari jumlahnya orang yang butuhnya lebih banyak di Pulau Jawa. Terus juga kalau misalnya kita lihat dari sisi bisnis, itu yang paling menguntungkan karena banyak orang yang pakai, banyak orang yang mampu bayar dan lain sebagainya gitu. Itu apa ya, poin penting yang menurut gua patut untuk kalian pertimbangkan kalau misalnya lagi nanti entah itu bikin paper atau misalnya ya membicarakan perekonomian Indonesia secara umum gitu. Ini tadi gambarannya bahwa dari 34 provinsi ini tahun 2016 dari Prof Jatun, itu di Jawa itu sekitar 58,5%. Gua belum sempat nyari lagi untuk data-data yang baru karena males, sorry. Gitu. Cuma kalau misalnya kita lihat ininya bisa dibilang sangat timpang gitu kan. Sehingga kalau misalnya nilai share PDRB terhadap ya di Indonesia gitu kan, di Jawa itu 58,5%, sementara katakanlah di Kalimantan yang luas itu cuma 8%, di Sulawesi itu cuma 6%, di Maluku dan Papua itu cuma 2,4%. Sehingga kalau misalnya lu adalah sebuah perusahaan gitu, lu adalah sebuah perusahaan, lu mengambil point of view dari sebuah perusahaan yang ingin apa namanya, memasarkan barang-barang gitu kan, barang-barang kebutuhan umum atau apa gitu kan, kebutuhan konsumen, lu pengen pilih pasar yang mana gitu kan? Pasti pasar yang orangnya rame. Ya orangnya rame di mana? Yang kegiatan ekonominya rame. Yang kegiatan ekonominya rame balik lagi ke Jawa
Sehingga kalau misalnya dibilang ayo kita bikin perusahaan baru, orang malah bikin perusahaan baru di Jawa-Jawa lagi gitu. Akhirnya makin lama ya makin terakumulasi di Jawa gitu. Nah, terus ini adalah poin mengenai bonus demografi, di mana uh, banyak juga literatur yang udah bahas bahwa Indonesia ini sedang menikmati bonus demografi ini sekitar dari tahun 2000 something gitu kan, dan kemungkinan akan berakhir di tahun 2035, di mana dependency ratio-nya itu lagi rendah-rendahnya itu kan. Uh, dan apa namanya, uh, jumlah penduduk yang produktif itu sedang tinggi-tingginya. Cuma yang perlu diingat adalah gambaran dependency ratio dan juga penduduk yang produktif itu lagi tinggi tidak menggambarkan apakah penduduk yang usia produktif ini beneran produktif gitu. Apakah gua yang sedang dalam usia produktif ini produktif? Enggak, habis asistensi tiduran gitu kan, tidak produktif hidupnya gitu misalnya. Nah, uh, kalau misalnya teman-teman juga pernah baca atau misalnya mengetahui bahwa negara itu umumnya akan menua, awalnya akan didominasi oleh penduduk yang usia muda seperti ini Indonesia tahun 2016, dan kemudian dia akan berganti, di mana seiring berjalannya waktu dan dia berkembang gitu, uh, umumnya ini akan menjadi lebih sedikit gitu, sedangkan penduduk usia tuanya akan menjadi lebih banyak, yang biasanya dibilang seperti apa namanya, batu nisan ya, seperti Jepang ya lah gitu. Batu nican, maaf. Nah, itu dimana penduduk usia mudanya relatif lebih sedikit daripada penduduk usia yang tua gitu, yang mana sudah tidak ini produktif tuh. Nah, ini adalah jokes diantara gue dan teman-teman gue gitu. Apakah dengan adanya pandemi ini akan ada bonus demografi 2.0 gitu? Dimana kan dibilang akan terjadi bonus demografi, sedang terjadi bonus demografi dan akan berakhir pada tahun 2035. Tapi apakah karena pandemi ini, kan, terus banyak teman-teman baca berita bahwa ada banyak kehamilan gitu kan, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan, apakah akan bonus demografi ini akan berlanjut ataukah setelah selesai namun akan terjadi lagi gitu di kedepannya? Mungkin itu jadi topik penelitian atau misalnya perbincangan yang menarik tuh. Nah, kenapa bonus demografi negara yang muda dan tua ini jadi penting? Karena ini gue dengar dari dosen gue di makro, dia pernah bilang ini, setiap orang itu punya cita-cita tuh. Cuma yang paling bahagia adalah kalau misalnya waktu muda foya-foya, waktu tua kaya raya, terus waktu mati masuk surga gitu kan. Itu udah kebahagiaan yang sangat hakiki. Nah, negara juga gitu, inginnya waktu penduduknya didominasi oleh penduduk yang usia muda, itu mereka bisa konsumsi uh, dengan banyak gitu, foya-foya. Nah, terus ketika mereka bertransformasi jadi negara yang didominasi oleh penduduk yang usianya tua, apakah mereka bisa memasuki kondisi yang sudah bisa dikatakan bahwa itu sudah menjadi negara kaya gitu? Kenapa ini jadi penting? Karena kalau misalnya mereka sudah bertransformasi demografinya menjadi negara yang didominasi oleh orang tua, sehingga dependency rasionya itu sangat tinggi, sementara mereka masih miskin, gitu kan? Mereka nggak akan bisa untuk support ya orang-orang yang tidak produktif ini, dimana umumnya orang-orang yang tidak produktif ini kan disupport atau dibantu dengan sistem kayak apa namanya, pensiun dan lain sebagainya, yang mana sebenarnya itu dibayarin oleh atau dibiayai oleh anak-anak yang sedang bekerja yang masih muda gitu. Kalau misalnya sebuah negara sudah
tua sebelum kaya, ya artinya dia akan mengalami kesulitan untuk memenuhi apa namanya anggaran-anggaran tersebut gitu. Nah, terus yang menjadi uh, apa ya, salah satu konsep yang dikaitkan dengan ini adalah middle income trap, di mana uh, ini fenomena yang cukup ditakuti gitu kan di dunia, juga cukup sering dibahas oleh Prof. Jatun, bahwa middle income trap ini seperti Anda yang dari muda gitu kan, apakah nanti sampai tua pendapatan Anda segitu-gitu aja gitu. Kalau misalnya tadi gitu kan Anda mampu menjadi kaya sebelum tua, ya itu nggak masalah gitu kan. Nah, kaya sudah tinggal, udah kaya raya, udah bisa ngambil dari tabungan dan lain sebagainya. Sementara kalau misalnya Anda tetap di yang pas-pasan, ya itu dipertanyakan lah nanti waktu udah tua sakit-sakitan gitu kan gimana. Seperti itu. Nah, konsepnya ini serupa dari individu dan juga ke negara. Middle income trap adalah di mana negara terjebak pada tingkat middle income class, dan mengalami kesulitan untuk naik ke high income class. Wah, udah malam. Nah, pada level tertentu negara berpendapatan menengah akan menjadi tidak kompetitif pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, misalnya manufaktur. Industri manufaktur akan cenderung berpindah ke negara dengan tingkat upah yang rendah, gitu kan, negara-negara yang masih berkembang, yang masih miskin. Uh, bertingkat upah yang rendah sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan atau bahkan menurun. Negara-negara yang terjebak di middle income trap itu tidak hanya sulit bersaing dengan low wage countries tapi juga high tech countries. Jadi saat kalau misalnya negara-negara seperti di Indonesia yang bisa dikatakan sebenarnya tingkat upahnya masih rendah di dunia, itu negara-negara lain itu tertarik untuk investasi. Tuh. Oh ya, mendingan kita investasi bikin pabrik di Indonesia. Kenapa? Karena buruhnya murah. Nah, dengan adanya investasi tersebut, kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Nah, kalau misalnya kita tidak dapat memanfaatkan investasi asing tersebut dan kita keburu tua, gitu kan, terus juga tiap tahun minta naik upah dan lain sebagainya, sehingga apa namanya tingkat upahnya itu jadi tinggi, lama-lama orang nggak mau investasi di Indonesia, gitu. Kalau misalnya kita pengen lihat dengan skala yang lebih kecil, ini fenomena terjadi di Karawang gitu, dimana biasanya pabrik-pabrik ada di Karawang dulu kurang berkembang, terus harganya murah, buruhnya murah dan lain sebagainya. Tapi sekarang UMR di Karawang sudah tinggi banget, setahu gue dia lebih tinggi daripada Jakarta, uh, tertinggi di daerah Jabodetabek dan Jawa Barat. Orang-orang sekarang kalau misalnya perusahaan-perusahaan sekarang kalau misalnya pengen mendirikan pabrik dan lain sebagainya itu pindah ke arah-arah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang relatif buruhnya lebih murah gitu. Nah, terus apa sih penyebabnya MIT itu kan? Nah, kualitas SDM yang relatif rendah, rendahnya infrastruktur di negara atau di daerah tersebut, birokrasi yang sulit. Nah, kalau misalnya kita lihat penyebabnya ini cukup mengkhawatirkan ya, di mana kualitas SDM di Indonesia ya tidak dapat dikatakan tinggi, infrastruktur kualitas dan kuantitasnya juga masih dipertanyakan untuk skala Indonesia, dan birokrasi di Indonesia ya simpulkan sendiri, gue nggak mau masuk kena UU ITE. Nah, kesamaan di antara negara-negara MIT itu rasio investasinya rendah sekarang, pertumbuhan industri manufaktur tuh lambat atau bahkan stagnan atau bahkan menurun. Kenapa? Karena mungkin ada perusahaan-perusahaan yang cabut jadinya. Itu kan industri yang kurang terdiversifikasi dan pasar tenaga kerja yang buruk. Ini klasifikasi negara berdasarkan GDP per kapita. Nah, selain itu ada hal lagi yang menurut gua, ya menurut gua pribadi sih itu sangat penting dan mengkhawatirkan. Itu adalah tax ratio. Tuh. Nah, nanti kita akan bahas mengenai middle income trap lebih lanjut.
Cuma ini adalah suatu hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Tadi penyebab middle income trap itu beberapa diantaranya adalah kualitas SDM yang rendah, adanya kualitas infrastruktur, birokrasi yang berlarut-larut. Untuk merubah semua ini, untuk merubah fate atau misalnya fate sebuah negara itu sebenarnya diperlukan sesuatu, itu uang atau anggaran, ya kan? Untuk merubah nasib dari sebuah negara itu nggak murah dan nggak mudah. Nah, terus kenapa ini jadi penting? Di Indonesia, tax ratio itu uh, rendah gitu. Masih banyak orang-orang yang tidak membayar pajak, atau juga bisa dibilang masih banyak pajak-pajak yang tidak berhasil untuk ditagih, gitu kan? Walaupun sudah banyak upaya peningkatan tax ratio dari optimalisasi penerimaan, mengeluarkan kebijakan pajak untuk daya saing, memberikan insentif perpajakan, ya terus juga ada kemarin tax amnesty dan lain sebagainya, tapi tetap masih rendah. Nah, rendahnya tax ratio ini dampaknya apa? Dampaknya anggaran yang dimiliki Indonesia, iya kalau misalnya dibilang potensinya tinggi gitu kan, tapi karena yang bayar pajak itu rendah, tax ratio-nya rendah, ya kita dapetnya nggak memaksimalkan potensi yang kita punya, sehingga iya kita nggak bisa bangun infrastruktur seperti yang kita punya potensinya gitu kan, karena anggaran yang nggak maksimal. Terus perbaikan pendidikan ya cuma segitu-gitu aja, padahal masih bisa potensinya masih tinggi gitu. Ini jadi masih penting gitu ya, balik lagi ke apakah lu punya duit atau enggak kalau untuk merubah sesuatu gitu kan. Anda anda miskin, mau sekolah ya bayar gitu kan, sekarang duitnya dari mana gitu. Nah ya, cuma ini konsepnya se-Indonesia gitu. Kalau misalnya kita bandingin ke negara-negara sekitar aja, nah negara-negara tetangga tax ratio di Indonesia itu rendah gitu. Untuk teman-teman kalau misalnya pengen lihat tax ratio lainnya gitu dari negara-negara lainnya, itu udah ada yang lebih dari 20% dan seterusnya gitu. Itu ya gimana nggak berbeda, kemampuan finansial dari pemerintahnya aja sudah berbeda itu. Nah, terus gimana caranya Indonesia untuk melesat dan terbebas dari uh, probability terjebak di MIT ini? Ya investasi jawabannya. Lu pro antek asing lo ya, enggak gitu. Investasi yang gue maksud di sini adalah investasi dalam modal fisik dan juga modal manusia. Maksudnya gimana? Tadi penyebab salah satu penyebab yang paling mendasar dari middle income trap adalah rendahnya uh, kualitas sumber daya manusia dan juga uh, tidak memadainya infrastruktur, fasilitas dan infrastruktur. Sehingga uh, kalau gitu jawabannya sebenarnya simple menurut gue. Itu investasi di fasilitas dan infrastruktur, dan juga investasi di sumber daya manusia, pendidikan yang diperbaiki gitu kan, infrastruktur dibangun dan juga dipersiapkan gitu. Cuma ya balik lagi, banyak masalahnya akan kita bahas di sepanjang perkuliahan perekonomian Indonesia. Jadi secara nggak langsung sebenarnya perekonomian Indonesia ini adalah kuliah membahas masalah-masalah di Indonesia gitu. Ya yang berkaitan dengan perekonomian gitu. Nah, ini untuk masalah sumber daya manusia dan juga kualitasnya, dimana pendidikan uh, di Indonesia itu gue bilang cukup memprihatinkan. Untuk teman-teman yang biasa tinggal di daerah kota Jabodetabek, mungkin kayaknya ngelihat oh biasa aja kok, teman-teman gue banyak yang sekolah gitu kan. Terus juga ada beberapa teman-teman gue yang kurang mampu tapi masih bisa sekolah, beasiswa dan lain sebagainya. Tapi gue encourage kalian untuk coba main-main ke tempat-tempat yang kurang beruntung gitu, dan juga lihat datanya secara umum bahwa uh,
kita ini merupakan orang-orang yang beruntung bisa menikmati pendidikan sampai dengan tahap ini gitu kan teman-teman sekalian, udah pada semester 5 banyak ya. Uh, Kalau misalnya dilihat di Indonesia itu yang bersekolah tinggi gitu kan sampai dengan tertiary itu cuma nggak nyampe 3% gitu. Ini juga sempat dibahas di perkuliahan Prof Ijaz tuh gua. Jadi cuma 3% dari Indonesia yang bersekolah sampai dengan pendidikan tersier. Ya artinya secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan bahwa 97,3% sisanya itu berpendidikan sampai dengan pendidikan menengah aja gitu. Ya, kalau misalnya dibilang apa namanya kualitas pendidikan di Indonesia itu baik gitu kan, terus mau dibandingin sama ya sama Laos deh yang pendidikan tersier aja udah 5%, itu ya kita mau bilang gimana gitu kan, seperti itu. Nah, terus ada beberapa hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan kalau misalnya kita ingin membahas perekonomian di Indonesia. Itu adalah kondisi neraca, itu kan bagaimana sih performance di Indonesia, baik itu secara nasional aja kita lihat apakah performance-nya itu uh, stagnan, membaik, ataukah arahnya kayak gimana kalau dilihat dari point of view siapa gitu kan. Terus juga mungkin performance secara internasional gitu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, itu kita bisa lihat dari kondisi neraca perekonomian makro. Terus juga transformasi perekonomian di Indonesia, transformasi di Indonesia tuh sejarahnya sudah uh, kita mulai dari apa gitu kan, terus juga sekarang kita sedang bertransformasi, sudah sampai mana, dan kira-kira ke depannya tujuannya apa, dan juga eh, tantangannya apa ke depannya. Tuh. Juga kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, ya semua negara bisa dibilang setelah peperangan dan lain sebagainya itu awalnya miskin. Terus kita berupaya bangkit, uh, memberantas kemiskinan dan lain sebagainya. Terus kita, apakah upaya tersebut sudah cukup, apakah sudah baik, atau misalnya ada masih masalah-masalah, dan apa sih masalah yang ditimbulkan dari kemiskinan dan ketimpangan. Kemudian kita harus lihat juga kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang sekarang dan juga pernah ada di Indonesia, kondisi fasilitas dan infrastruktur, hubungan dagang antara Indonesia dan dunia gitu kan, nggak cuma masalah nilai-nilainya aja, cuma bagaimana hubungannya. Terus juga kondisi bisnis UMKM dan industri di Indonesia. Nah, kondisi-kondisi ini yang akan dibahas dan juga di apa ya bahasanya, dikulik lebih dalam di sepanjang perkuliahan perekonomian Indonesia ini. Itu. Nah, uh, apa namanya? Gue harap teman-teman bisa apa ya, menikmati waktunya di perkuliahan perekonomian Indonesia ini. Apa namanya, untuk asistensi gue akan tekankan sekali lagi, itu akan gue lakukan dengan cara upload video di YouTube gini, dan nanti absensinya untuk nambah-nambah nilai itu akan dilakukan, akan gue jelaskan lebih lanjut di grup gitu. Terima kasih. Sekian untuk asistensi yang pertama. Sampai jumpa di video asistensi selanjutnya. Stay tune, anjay. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.